Halo bre, kali ini Mimin akan melanjutkan kembali nih film yang berjudul Hunter with a Scalpel season 1 episode 7 sampai episode 9. Yuk tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati dan enjoy video. Kisah melanjutkan Seo Hyun yang sebelumnya telah berhasil ditangkap oleh ayahnya di rumah lamanya dulu. Scene kemudian flashback yang memperlihatkan Seo Hyun bersama dengan Seun yang sedang menggambar, yang mana pada waktu itu Seun menggambar tong sampah dan lautan dengan pensil warna merah darah. Pasalnya pada waktu itu Seo Hyun sudah memberitahunya jika warna laut identik dengan warna biru, namun dia tetap ngeyel. 뭐? 야, 이런 빨간색만 다 했잖아, 알았지? Scene kemudian berlanjut yang memperlihatkan Seo Hyun yang berada di rumahnya. Ia pun baru tersadar dengan badan berlumuran darah di mana-mana. Seo Hyun pun dibuat kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Mengapa dia bisa tertangkap oleh sang ayah? Sementara itu Pak Choi dan Seun sedang berada di ruangan lainnya menyimpan barang-barang bukti si korban yang sebelumnya berhasil ia habisi. Di kantor kepolisian, mereka masih dibuat bingung dengan montase foto bocah yang telah menghilang sebelumnya. Seok-woo pun mengatakan kepada teman-temannya bahwa foto itu sangat mirip dengan Seo Hyun jika dilihat dari matanya. Namun perkataannya langsung disanggah oleh Seok-gum karena dari hidungnya saja sangat berbeda. 팀장님, 일단 30대 여성으로 하고. Namun meskipun begitu, mereka akan tetap menyebarkan foto tersebut, berharap ada seseorang yang mengenal bocah yang dulu pernah menghilang itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan para polisi, menurut Seok-woo, korban pertama dan ketiga dari mutilasi pernah berkaitan dengan jasa pengering baju yang tak lain dengan Pak Choi. Namun lagi dan lagi laporannya justru tidak diterima oleh ketua Changjin karena mereka sering mampir ke tempat itu untuk membersihkan pakaiannya. Namun mereka pun akan tetap melakukan penyelidikan. 그리고 그 몽타주랑 비슷한 사람 보면은 진짜. 야. Seo Hyun yang sedang membersihkan noda darah di lantai, kemudian ia pun teringat dengan masa lalunya dulu di saat ia sedang bersama dengan adik angkatnya. Jadi disinilah mengapa si adik selalu ketakutan jika bertemu dengan Pak Choi, dikarenakan memang ia selalu disuruh oleh Pak Choi untuk membersihkan darah dan sering diajak melakukan perbuatan yang sangat tercela, sehingga mentalnya sangat terganggu. Sedangkan Seo Hyun memang tidak pernah tahu jika ayahnya adalah seorang pembunuh berantai. Di tempat pencucian pakaian, Changjin dan juga Jung Hyun sedang menggali berbagai informasi dari Pak Choi. Karena sebelum terjadinya pembunuhan mutilasi, ada dua korban yang pernah datang ke tempatnya untuk membersihkan pakaian. 아니야. 문 열려 있으니까. Jung Hyun pun merasa curiga dengan kaki Pak Choi yang berjalan kesulitan. Namun Changjin menjelaskan jika kakinya begitu karena diakibatkan kecelakaan. Ia pun kemudian langsung memeriksa tempat ruangan pencucian pakaian untuk menyelidikinya. 놀랬잖아요. 아까 보니까 다리를 조금. Namun setelah diperiksa, memang tempat itu benar-benar sangat bersih karena tidak tersimpan bukti kejahatan sama sekali. Dari sini kita tahu jika Pak Choi emang benar-benar sangat ahli dalam setiap melakukan kejahatannya.
Sekelas Jung Hyun pun bisa dikelabuhi. Namun tentunya Jung Hyun gak akan bakal tinggal diam saja. Ia akan terus-menerus mencari tahu siapa pelaku itu. 별거 없죠? Seo-hyun yang berada di tempat SMP Seun bermaksud ingin menemuinya. Ia juga telah melihat selembaran foto 3D montase yang sudah disebarkan di berbagai tempat. Ketika ia telah melihat adiknya yang sudah pulang menuju ke rumah, namun setelah disamperin, ternyata Seo-hyun salah orang. 왜 그러세요? Saat berada di luar, Chang Jin menyuruh Jung Hyun untuk meminta maaf kepada Pak Choi karena telah menggeledah tempatnya. Namun tanggapan dari Jung Hyun justru sangat mengejutkan. Ia ingin memeriksa Pak Choi dikarenakan pada suatu waktu ia menggeledah tempatnya, ia telah menemukan pakaian Lex, jarum, benang dan juga banyak plastik seperti ember dan sikat. Ditambah pakaian yang ia temukan mirip dengan pakaian si pembunuh itu. 그 널리면요. 아니 나도 조사 받아야겠네. 아 얘기가 왜 또 그쪽으로 튑니까? 연식범 범. Di sana mereka tak sengaja bertemu dengan Seo-hyun. Seharusnya dalam pertemuan itu, Seo-hyun mengatakan yang sejujur-jujurnya jika pelaku pembunuhan berantai itu adalah bapaknya sendiri, sehingga proses penangkapan akan semakin mudah. Namun ya dasarnya wanita, dia pengen menang sendiri, banyak maunya dan juga sangat ribet. Padahal si pelaku berada di dekatnya. 정신이 없다 보니 구두로만 전달받고 끝까지 들으면 될까요? 아 그게 Malam harinya yang memperlihatkan Seo-hyun yang berada di dekat komputer. Ia pun akhirnya sangat terpaksa harus menyetujui kasus Nam Seung, atlet pemain bisbol profesional, tidak terdeteksi memakai obat narkoba agar nama baik klubnya tidak tercemar. Dan itu juga mengapa ia bisa berada di sini, karena sang atasan sudah memperbolehkannya. Asalkan Dr. Seo mau mengikuti semua perintahnya. Tak lama dari itu sang ayah menelpon. Seo-hyun dengan dinginnya langsung melabrak ayahnya. Gara-gara dirinya, akhirnya foto montase 3D-nya sudah tersebar kemana-mana. Karena jika para kepolisian tahu jika itu adalah foto dirinya, maka ia akan dalam masalah besar. 다른 것도 해줄 수 있는데 칼들이 되는데 부모가 돼가지고. Saat berada di markas, mereka melihat salah satu artikel mengenai Nam Seung yang tidak memakai obat-obatan terlarang. Ketua Jung datang yang menanyakan tentang hasil dari foto montase 3D yang sebelumnya mereka sebarkan. Di sela-sela itu, Jung Hyun mulai mengungkit kembali kasus Tong Biru, yaitu kasus pembunuhan seseorang yang dulu pernah terjadi. Ia kemudian mengatakan jika kasusnya sama dengan kasus yang sedang mereka hadapi sekarang ini. 정말 뭔가 있어 보여서 그럽니다. 우리 사건과 딱 잡히는 건 없습니다. 아니 뭐 쥐꼬리만한 거라도 나. Ia kemudian menunjukkan hasil dokumen dari Dr. Seo-hyun tentang mutilasi 17 bagian, kemudian dibersihkan dengan lak. Kematian karena fraktur tengkuk pancuronium dari bekas suntikan. Tersangka yang bernama Go Dom-sam juga sama-sama memiliki seorang anak perempuan yang seusia dari foto anak yang menghilang itu. 근데 애가 있네. 아주 그럴듯한 논리야. Akhirnya ketua Jung pun mengizinkan Jung Hyun untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun ia harus menyelidiki kasus itu seorang diri tanpa bantuan dari teman-temannya. Karena semuanya tahu jika mereka menyelidiki kasus sebelumnya, maka kepala mereka akan tambah mumet. Kasus yang mereka hadapi, kasus yang sangat sulit terungkap. 이제 팀장님도 지푸라기라도 건져와야 할 거야. Malam hari pun telah tiba. Disinilah kemudian Seo-hyun akan membuat dan merekayasa seseorang untuk dijadikan pelaku pembunuhan itu.
ia akan menggunakan tubuh Dr. Oh Min Ho, korban mutilasi sebelumnya, untuk diberikan kepadanya, karena ia akan membuat si pelaku dengan menanamkan DNA orang lain. Jadi seolah-olah Seo Hyun akan menutupi semua kejahatan yang sudah dilakukan oleh ayahnya, dikarenakan foto-foto kecilnya sudah disebar oleh para kepolisian. Jika kejahatan Pak Choi terbongkar, maka otomatis ia juga akan terseret ke dalam masalah ini. Oleh sebab itu, ia sangat terpaksa melakukan semua ini. Toh sebelumnya Pak Choi juga sudah mempersiapkan salah satu pelaku yang sudah dicurigai oleh polisi. Kemungkinan besar dia akan dijadikan korbannya. Jika Seo Hyun bisa mendapatkan sedikit saja DNA dari rumah yang sudah menjadi target polisi, maka mereka bisa dengan mudah menjadikan tersangka dalam kasus pembunuhan berantai itu. Pak Choi juga sudah mempersiapkan mobil yang sudah diberi alat pelacak agar Seo Hyun bisa benar-benar melakukan tugasnya. Targetnya berada di Villa Taeyang. Sedangkan para kepolisian pun dibuat terkantuk-kantuk karena masih belum bisa menemukan pelaku pembunuhan itu. Ditambah lagi Jung Hyun pun bingung tentang kasus Nam Seung yang tidak terdeteksi memakai obat terlarang, padahal ditemukan banyak bukti. Di tempat yang lain, Seo Hyun akhirnya telah tiba di sebuah villa tempat tujuannya. Di dalam villa, ia langsung segera mengambil rambut dan alat pencukur rambut laki-laki. Dalam setiap tindakan, Seo Hyun selalu dipantau oleh Pak Choi. Seo Hyun kemudian diperintahkan oleh Pak Choi untuk membereskan sisanya lagi, yang mana ketika ia masuk ke dalam kamar, alangkah terkejutnya Seo Hyun, ada seorang pria yang sebelumnya pernah dijadikan tersangka penguntitan para wanita, yaitu Kwon Hyung Joo, dalam keadaan yang tak sadarkan diri. Seo Hyun diperintahkan agar menyadarkan si pria tersebut. Jadi disinilah terungkap jika Hyung Joo akan dijadikan kambing hitamnya. Sementara itu, Pak Choi dan Seun sudah menunggu di luar yang langsung memerintahkan Seun untuk melakukan tugasnya. Lalu di dalam secara tiba-tiba saja Kwon Hyung bangkit yang langsung saja menyerang Seo Hyun. Di sana Seo Hyun berusaha untuk melakukan perlawanan, sedangkan Kwon menanyakan berulang kali kepada Seo Hyun siapa orang yang telah mengirim untuk membunuhnya. Namun Seo Hyun hanya terdiam saja. Seun kemudian memasang kamera tersembunyi di sekitar rumah tersebut untuk menyabotase semua kejahatan Seo Hyun. Dan disinilah karena Seo Hyun sudah masuk ke dalam jebakan sang ayah psikopat, akhirnya ia harus melenyapkan nyawa Kwon hingga tewas. Kemudian ia pun tersenyum. Pada waktu kecilnya, Seun ini memang dilatih sejak kecil jadi psikopat oleh Pak Choi karena ia selalu diajak dalam melakukan setiap aksi pembunuhan. Namun ia disuruh tutup mulut agar Seo Hyun tidak mengetahuinya. 왜? 아빠 쭈 Di sisi yang lain, Seo Hyun yang keluar menenteng koper mayat dari tubuh Kwon, yang mana ia tidak tahu jika sebelumnya Seun sudah memasang kamera. Tujuannya agar Pak Choi bisa mengendalikan Seo Hyun di kemudian hari. Di markas, Jung Hyun sedang melihat rekaman dari seorang ibu-ibu yang merupakan saksi mata yang dulunya pernah melihat seorang bocah yang ciri-cirinya sama persis dengan Seo Hyun ketika masih anak-anak. Namun sayangnya saksi mata itu menderita penyakit skizofrenia, 20 kali dirawat di rumah sakit jiwa selama 10 tahun terakhir.
뭔 자료가 그리 많대. Tak lama dari itu datanglah Hyuk Geum. Ia pun mengatakan kepada Jung Hyun mengenai Chang Jin yang sudah kerja selama 2 shift hanya untuk membantu Jung Hyun. Dikarenakan selama 2 minggu itulah Chang Jin tidak menjenguk istrinya yang berada di rumah sakit. 얘는요, 우리가 뭐 자리 보존하면 투석받고 계셨는데 애들 챙기랴. Ia menceritakan jika istri Chang Jin telah lama menderita penyakit kanker ginjal. Ia sengaja memberitahunya agar Jung Hyun tidak memikirkan dirinya sendiri demi mengungkap kasus pembunuhan itu, karena mereka juga memiliki keluarga masing-masing. Diharap Jung Hyun bisa mengerti dan bekerja dengan kompak, karena mereka juga ingin menangkap pelaku pembunuhan itu dengan cara mereka sendiri. Malam hari itu, Seo Hyun sudah tiba. Ia pun langsung melakukan aksinya sesuai dengan perintah dari Pak Choi. Di pagi harinya terlihat Jung Hyun datang menemui Chang Jin. Ia pun meminta maaf kepadanya karena tidak memikirkan rekan-rekannya. Ia pun sadar jika dalam pekerjaan yang sesulit ini mereka harus saling bekerja sama. Namun di sisi yang lain juga ia juga takut apabila mereka tidak segera menemukan pelakunya, maka akan ada korban jiwa lainnya. 뭐 젊을 때 안 그랬겠어요. 믿을지 안 믿을지 모르겠어요. Chang Jin pun memahami sifat Jung Hyun yang emang sangat bertekad ingin mencari si pelaku itu. Chang Jin memberitahu Jung Hyun mengenai kasus Tong Biru. Jika kasus tersebut benar-benar sangat menggemparkan departemen kepolisian, bahkan salah satu temannya telah berhenti jadi polisi karena tidak bisa memecahkan kasus itu. 없고요. 아유, 저는 모르는 일이. 징계나 정직은 물론이고. Namun ia masih tetap dengan pendiriannya. Ia akan mengusut tuntas masalah ini sekalipun harus melibatkan kasus Tong Biru tersebut, karena dia sudah nggak peduli lagi dengan dipromosikan naik jabatan. 하세요. 저는 마누라랑 Seo Hyun akhirnya tiba. Ia pun kemudian langsung ditelepon oleh Pak Choi untuk bertemu, karena mereka akan melakukan pertukaran jika Pak Choi akan membawa mayat Dr. Oh, sedangkan untuk lokasinya Seo Hyun yang akan menentukannya. 저한테 그냥 잡혀버리면 쓸모없잖아. Sementara itu ketua Jung dibuat marah besar karena Jung Hyun tak kunjung juga menemukan pelaku pembunuhan itu, padahal mereka telah mengintai dan memeriksa semua rekaman CCTV selama 48 jam, namun tidak ada hasilnya. Jika dalam penyelidikan mereka lambat, maka sudah dipastikan pekerjaan mereka sebagai polisi akan sangat terancam, karena selama ini mereka belum bisa menemukan barang bukti apapun, padahal sudah ada beberapa korban pembunuhan berantai yang menunggu siapa pembunuh itu. 그래서 죄송하다. 죄송한 짓을 왜 너만 골로 가는 게 아니야, 임마. Tak disangka ternyata Chang Jin kali ini sangat setuju dengan rencana dari Jung Hyun. Ia bahkan memberikan alamat rekan kerja yang pernah menangani kasus Tong Biru itu. Alasannya karena ia juga menyadari jika dari kasus Tong Biru dengan pembunuh berantai itu memiliki banyak kesamaan, terutama pada gadis foto yang berhasil mereka temukan. Untuk yang pertama kalinya Chang Jin juga berani berdebat dengan ketua Jung karena demi membela Jung Hyun. Saat berada di luar, Jung Hyun ditelepon dokter bernama Yang. Ia mengatakan jika dokter Seo Hyun tidak bisa dihubungi, padahal mereka akan memberikan hasil tes toksikologi mayat kasus yang ketiganya yang sudah keluar. Dan mayat yang ketiganya muncul pancuronium, dan itu juga ditemukan mayat pertama dan juga yang kedua. Akhirnya mengetahui hal itu, ia pun langsung segera bergegas ke tempat forensik. 설마 모르고 계셨어요? 아 예. 이에요. 예? Tak lama, ia pun tiba menemui dokter. Di sana ia langsung diberikan hasil laporan uji obat pada jenazah. Hasilnya mengandung pancuronium bromate, yang mana sebelumnya dokter Seo pernah membuat laporan jika mayat Namseon tidak terdeteksi pancuronium. 메일로도 재전송 드릴게요. 판크로니um.
Pak Choi akhirnya tiba di sebuah tempat yang sebelumnya telah ditentukan oleh Se-hyun untuk bertemu. Ia kemudian langsung menghampiri mobil Se-hyun dan membuka bagasi mobil yang berisikan tas yang di dalamnya ada mayat Kwon. Namun dari belakang secara tiba-tiba saja Se-hyun langsung memukul Pak Choi hingga pingsan. Se-hyun tidak melihat jika di dalam truk kontainer itu ada Seun yang bersembunyi. Jonghyun kemudian berniat ingin bertemu dengan Dr. Seo karena ia ingin penjelasan yang sebenarnya, karena sebelumnya Dr. Seo telah berbohong jika korban pembunuhan mutilasi tidak ditemukan pancuronium. Padahal menurut dokter lain korban pembunuhan itu telah terdeteksi adanya pancuronium seperti korban-korban sebelumnya. Ia juga tidak bisa menghubungi nomor Dr. Seo yang tidak aktif. Se-hyun berniat menjadikan ayahnya sebagai tersangka pembunuhan dengan caranya sendiri, yang padahal menurut Pak Choi jika sebelumnya sudah memalsukan kematiannya, jadi polisi tidak akan pernah bisa membuatnya jadi tersangka. Namun Se-hyun tidak peduli sama sekali karena ternyata ia berniat akan menghabisi ayahnya dengan menanamkan bukti ke tubuhnya. 네가 분신처럼 여기는 저기 저 분자랑 가지고 용의자 만들. Meskipun karirnya akan hancur, namun Se-hyun tidak peduli sama sekali karena yang hanya ia pikirkan, ia harus melenyapkan sang ayah yang sudah menjadi seorang monster yang sangat berbahaya bagi orang lain. Jika tetap dibiarkan hidup maka akan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Padahal masalahnya sepele, namun kenapa harus menghilangkan nyawa orang yang berharga? 너 지금 쫄아서 그런 거잖아. 나한테도 기회를 줘야지. Se-hyun kemudian langsung melakukan eksekusinya dengan mencekik lehernya menggunakan tambang. Namun sayangnya saat ia akan berhasil menghabisinya, secara tak terduga mobil truknya malah berbunyi alarm. Yang sialnya lagi, ketika Se-hyun mencoba untuk menghentikan mobil tersebut dari belakang, Seun langsung melepaskan tali Pak Choi sehingga ia bisa terbebas. Disinilah Pak Choi berusaha ingin melenyapkan anaknya, namun ia tak bisa melakukannya karena emang sedari kecil Se-hyun tidak pernah menerima kekerasan apapun dari ayahnya. Oleh sebab itu ia tidak bisa membunuh anak kandungnya sendiri. 내가 널 얼마나 아끼는데. Untung saja Se-hyun berhasil kabur karena diselamatkan oleh bapak satpam yang sedang berjaga. Singkat cerita, ketika Se-hyun sudah berada di rumahnya, ia pun mulai berhalusinasi oleh bayang-bayang dari ayahnya yang kian lama kian membuatnya sangat ketakutan dan juga stres. Bahkan saking besarnya efek halusinasi itu membuatnya hampir tewas tercekik. Ia pun kemudian memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Di sana ia pun tak sengaja bertemu dengan Jonghyun dalam kondisi tubuhnya yang hampir pingsan karena kelelahan. Jonghyun kemudian membantu Se-hyun untuk membalut luka pada kakinya itu. Setelahnya ia pun sempat curhat awal mula ia jadi seorang polisi. Itu karena ketika ia masih bocah, ia telah menjadi korban salah tangkap dari polisi yang dikira ia adalah seorang pencuri. Namun untungnya ia berhasil dibebaskan karena tidak terbukti bersalah.
Sejak saat itu ia bertekad ingin menjadi seorang polisi pembela kebenaran. 정말 환장하겠더라고요. 늘 화가 많이 나 있었는데 워낙에 힘들겠죠. Tidak lama dari itu ia telah mendapatkan pesan laporan dari forensik digital. Jadi foto bocah hilang itu yang sebenarnya adalah Seun, bukanlah Seo-hyun, karena rambutnya yang pendek dan lokasi foto itu sendiri berada di pelabuhan Cheongun, tempat lokasi terjadinya tong biru. Dan benar saja memang si bocah yang ada di foto itu adalah gambar dari Seun bersama dengan Seo-hyun. Sangat terlihat jelas jika Pak Choi tidak terlalu suka jika anak angkatnya terlalu dekat dengan Seo-hyun. Tak lama dari itu ketika Seo-hyun baru saja terbangun, ia langsung ditelepon oleh ayahnya. Intinya dalam percakapan itu, Pak Choi ingin bertemu dengan Seo-hyun untuk melanjutkan rencana sebelumnya yang gagal. Karena Seo-hyun sendiri berniat ingin menghabisinya. Oleh sebab itu kali ini Seo-hyun harus benar-benar melakukan tugasnya untuk mencari orang untuk dikambing hitamkan dalam pembunuhan berantai tersebut. Tentunya Seo-hyun pun akan melakukannya sendiri karena ia akan membunuh sang ayah kembali. Saat di markas polisi, sang atasan mulai tak sabar lagi dengan kasus ini yang tak kunjung selesai. Karena sudah ada 3 korban dari kejahatan yang masih belum terungkap juga siapa pelakunya hingga kini. 소장님, 제 말씀은 이거 딱 감이 안 와? Jong Hyun kemudian memberikan hasil laporan dari dokter forensik sebelumnya jika mereka telah menemukan salah satu bukti latar foto yang berada di Cheongun dan kasus itu sama dengan kasus sedang mereka hadapi ini. 혹시 범행 지역이 아니겠나? 뭐 그런 Ketua Jung benar-benar sangat mewanti-wanti agar dalam penyelidikan itu Jong Hyun jangan pernah lagi mengungkit kasus tong biru yang belum terpecahkan itu karena akan sangat berbahaya bagi nama baik kepolisian. 이제 못 건드려. 그렇게 알고. 야 알겠어. 나름이지. 용의자도 없는 폭탄. Pagi itu Seo-hyun menemui Dr. Choi untuk meminta daftar sampelnya. Namun di komputernya ternyata sampel itu sudah kosong. Alhasil ia pun langsung segera pergi memanggil penanggung jawab agar segera mendapatkan sampel tersebut. 아왜 전화를 안 받아? 야, 왜 전화를 안 받아? 따라와. Dan disinilah memang itu salah satu rencana Seo-hyun karena ia ternyata ingin menaruh rambut seseorang di pakaian milik si korban. Jadi seolah-olah ia adalah seorang pembunuh berantai. Untung saja aksi Dr. Seo berhasil tidak dicurigai oleh dokter lainnya. Di sisi yang lain, yang memperlihatkan Pak Choi yang membawa pakaian para petugas polisi yang sebelumnya dicuci di tempatnya. Saat ia akan membawa pakaian itu masuk ke dalam, namun salah satu polisi langsung membawa pakaian itu masuk sendiri. Sedangkan Pak Choi terlihat meninggalkan kotak kecil misterius di luar kantor polisi. 잠깐만 안 나오길 빌어요. 장난 아니네요. Di sana Dr. Seo harus bertemu dengan Dr. Yang. Ia pun mengatakan kepada Dr. Seo mengapa ia sebelumnya tak memberitahu Jong Hyun jika beberapa mayat terdapat pancuronium. Dr. Seo yang takut jika kebohongannya terbongkar berusaha untuk mengelak. Namun nyatanya memang Jong Hyun tidak tahu tentang hasil para mayat yang telah ditemukannya pancuronium. 내가 이전 사체에서도 검출됐잖아요. 세 번째 사체에서도 Ia juga memberitahu Seo-hyun jika sang direktur telah melakukan penarikan kantor autopsi sementara yang sebelumnya dikelola oleh Seo-hyun. Alasannya karena polisi sudah menangkap pelakunya. Ia belum tahu jika pelaku di balik semua kejahatan adalah bapaknya Seo-hyun.
Tentunya Seo-hyun yang mendengar hal itu tidak percaya sama sekali, karena yang ia tahu jika direktur dan juga dokter yang tidak suka dengannya. 제가요? 그래서 이건 경찰이 잡는 거고 우리는 Jung Hyun dan Chang Jin sedang menunggu kepolisian dari departemen lain. Yang tak lain polisi itu adalah polisi yang sebelumnya pernah menangani kasus Nam Seong. Dia bernama Hong Jin Woo. Namun tetap saja meskipun mereka menerjunkan para pasukannya, tidak akan bisa memecahkan kasus Tong Biru itu karena mereka sudah kelapakan mengungkapnya. Namun nyatanya tidak pernah terungkap. 확률이 높은 사건에 아무런 명분도 특징상 쉽지 않죠. 죄다 앞길 창창한 무슨 말인지 알겠는데 Saat mereka kembali ke kantor polisi, Seok-woo membuka kotak kecil yang sebelumnya dibawa oleh Choi. Dan ketika dibuka isinya berupa rekaman Seo-hyun yang sebelumnya pernah menghabisi nyawa Kwon. Seo-hyun sendiri sedang disidang oleh direktur dikarenakan dalam kasus Nam Seong, Seo-hyun telah merubah hasil laporan jika Nam Seong tidak menggunakan obat narkoboy, padahal semua bukti sudah sangat jelas. Oleh sebab itu, komite investigasi Nam Seong akan segera dibentuk. Di sini direktur ingin Seo-hyun yang menjelaskan semuanya dan harus menyelesaikan masalah ini karena kemungkinan besar akan diadakan kembali tes ulang. Tentunya Seo-hyun menolak karena memang sebelumnya ia telah disuruh oleh direktur sendiri untuk menuliskan hasil laporan jika Nam Seong tidak memakai narkoboy. Ia pun langsung menunjukkan sebuah bukti rekaman percakapan mereka yang memang sebelumnya telah direkam oleh Seo-hyun untuk berjaga-jaga. 책임. 어이 서세요. Saat Seo-hyun keluar, ia diberitahu oleh dokter lain jika ruangannya telah didatangi oleh tim audit internal dikarenakan Seo-hyun telah mengubah hasil laporan Nam Seong. Nah, jika memang ini terbukti, akan sangat berbahaya bagi badan forensik lainnya karena ditakutkan para korban yang sebelumnya yang pernah diautopsi di tempat ini tidak akan percaya dengan setiap hasil tes laporan karena mereka juga takut jika hasil laporan itu direkayasa. Ibu Dr. Oh pun marah kepada Dr. Seo karena dia mengira jika hasil autopsi anaknya dirubah oleh Dr. Seo. Jadi para dokter lain juga mengira begitu jika Dr. Seo sedang bermain-main dengan hasil tes laporan tersebut. Namun ia mengatakan kepada ibu-ibu itu jika dia tidak tahu yang sebenarnya mengenai Dr. Oh yang memang sebelumnya ingin merekayasa hasil tes tentang Nam Seong yang tidak memakai obat narkoboy. Malam itu para kepolisian telah mendapatkan hasil laporan dari anak buahnya jika rekaman dari CCTV yang mereka dapatkan berada di rumah Kwon. Dia pelaku penguntit yang sebelumnya mereka tangkap namun gagal karena tidak ada bukti sama sekali. 이거 연락해가지고 얼른 가보라고요. 빨리. Sedangkan Jung Hyun akhirnya tiba. Di sana ia pun menanyakan kepada Dr. Seo-hyun mengenai hasil laporan dari para korbannya yang ditemukan pancuronium di dalam tubuhnya. Namun Seo-hyun hanya terdiam diri saja sehingga membuat Jung Hyun sedikit marah kepadanya. Ia menginginkan kejujuran dari Seo-hyun. Jika ia terus menyembunyikan hasil laporan itu, maka ia akan kesulitan dalam menemukan pelakunya. 홍낭도 뭐 그렇게 당황하셨죠? 타깃이 된 것도 세 번째 사체가 과장. Seo-hyun yang memang keras kepala akhirnya menjawab, meskipun ia memberitahu kebenarannya, belum tentu juga mereka dapat menemukan pelakunya. Mengingat kasus Tong Biru juga para polisi sangat sulit untuk memecahkan kasusnya. Jung Hyun kemudian menunjukkan rekaman Seo-hyun yang berhasil terciduk. Namun di sana Jung Hyun masih belum tahu sepenuhnya jika yang ada di dalam rekaman itu Seo-hyun. Disinilah Seo-hyun yang kesal karena Jung Hyun tidak percaya kepadanya lagi. Ia pun mengatakan jika pelakunya sudah ketemu, maka mereka dilarang untuk bertemu kembali.
Dan guys, itulah tadi film Hunter with a Scalpel season 1 episode 7 sampai 9 yang dirilis tahun 2025. Film ini masih berlanjut ya guys sampai episode 16. Nantikan film selanjutnya hanya di channel Net Film 98. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa kembali.